Shalom Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari ini saya akan melihat satu pribadi yang luar biasa, namanya Hizkia. Hizkia adalah seorang raja yang sukses dan terkenal walaupun sering mendapat ancaman dari Raja Asyur. Suatu waktu Raja Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Dan atas perintah Tuhan, Nabi Yesaya berkata supaya Hizkia menyampaikan pesan-pesan terakhir, sebab ia tidak akan sembuh tetapi ia akan mati. Saudara coba bayangkan, saudara masih hebat-hebatnya berkuasa, saudara punya karir yang masih bagus, lalu kemudian saudara sakit, lalu kemudian ada orang yang menamakan dirinya sebagai hamba Tuhan datang kepada saudara lalu berkata, sesuai dengan pesan Tuhan, engkau tidak akan sembuh dan engkau akan mati. Dan karena itu sampaikanlah pesan-pesan terakhirmu kepada keluargamu. Apa reaksimu saat itu? Saya jamin saudara pasti marah dan mengusir hamba Tuhan itu. Nah, bagaimana dengan Raja Hizkia? Apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Kalau saudara baca di dalam Yesaya pasalnya yang ke-38 pada ayat 2 dan ayatnya yang ketiga, ini yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara lihat bahwa Hizkia menangis dengan sangat. Biasanya kalau kita sakit atau dalam ujian yang berat, kita selalu mohon ampun kepada Tuhan. Itu sudah pasti. Kita berharap pengampunan Tuhan berikan kepada kita, supaya dengan begitu Tuhan memberikan kesembuhan bagi kita. Tetapi Hizkia berbeda, saudara. Ia mengingatkan Tuhan bahwa ia sudah hidup setia, tulus hati, dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Saudara sahabat Galilea yang diberkati Tuhan, beranikah saudara berdoa seperti Hizkia, mengingatkan Tuhan bahwa saudara sudah hidup benar, sudah setia dan tulus hati mengikuti Tuhan pada saat saudara berada dalam situasi yang buruk? Seringkali kita tidak punya keberanian berkata demikian karena memang kita tidak benar hidupnya. Walaupun kita sudah dibenarkan oleh Yesus, tetapi perbuatan kita belum benar. Karena itu saudara sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan, akhirnya Tuhan merevisi atau menarik kembali hukumannya yang sudah Dia berikan melalui Nabi Yesaya. Dengan mujizat, Hizkia sembuh dan dia hidup kembali 15 tahun lagi. Mungkin saudara tidak kesulitan mendengar firman Tuhan. Tetapi apakah saudara sudah melakukan apa yang benar di mata Tuhan? Ingat, hidup benar mendatangkan kebahagiaan dan keberhasilan. Amsal 4 ayat 18 berkata, jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Mungkin terang saudara masih kecil, tetapi saya mau katakan, berusahalah berjalan, teruslah berjalan sebagai orang benar, maka terangmu akan bertambah besar dan bahkan menjadi sempurna. Mulailah melakukan kehendak Tuhan dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu sampai
saudara sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Saya yakin semua kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Tetapi kalau ada yang masih merasa belum dibenarkan karena masih gemar melakukan hal-hal yang tidak benar, mari saudara, mulailah untuk hidup benar sesuai dengan status kita sebagai seorang yang sudah ditebus. Kita adalah orang-orang yang kudus, yang dibenarkan dengan cuma-cuma. Mulai hari ini, mari kita belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Sebab kehidupan benar di hadapan Tuhan mendatangkan kebahagiaan dan keberhasilan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar hidup benar sesuai dengan status kami. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan hal ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berjalan sesuai dengan status kami sehingga kami berhasil dalam seluruh perjalanan hidup kami dan kami akan bahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sejak jam 12 siang itu berada di tengah laut sendirian sampai jam 7 malam. Wow. Saya tidak masuk gereja, saya juga tidak mau ke kelenteng. Yang membuat saya jadi bingung adalah dua-duanya mengajarkan yang baik. Bahwa masih ada Tuhan, cuman di mana?